Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Aldiansa dari kelas 11 angkatan 3, nomor absen 19. Di sini saya akan melakukan prosedur servis berkala lift 2. Pertama, naikkan lift, bayangkan bodi. Sudah aman. Bebaskan tuas rem, sudah. Naikkan lift setinggi dada, sudah. Roda depan kanan. Periksa tirot. Goyang, being roda. Palsuin. Periksa ketebalan ban. Oke, ini ada segitiga, kita on zero. Oke, aman. Kita cek hasil 0,96. Kalibrasikan lagi. Zero, kalibrasi. Oke, aman. Kita cek yang bagian tengah 4,6. Oke, kita cek kalibrasi kita bagian yang dalam 6,2. Di sini hasil yang paling kecil itu yang tengah 4,6. Ukur tekanan ban. Hasil 20 PSI, itu masih memenuhi standar. Terus lepaskan ban, lalu letakkan pada troli. Kita siapkan troli. Gunakan kunci sok 21. Kita lepaskan roda, kita taruh pada troli. Kita pinggirkan. Lalu selanjutnya periksa shock absorber dari kebocoran, balsoin dan run out disc brake. Balsoin, shock absorber tidak ada kebocoran, aman. Balsoin aman. Aman ya, balsoin. Run out disc brake, kita lakukan run out dengan kita on kan, kita setting sejajar. Oke, kita lakukan penyetelan. Kita cek. Tiga. 4 2 0 3 4 2 0 3 4 2 0 3 4 3 4 2 0. Jadi hasilnya 9, masih untuk kemiringan 9 itu masih. Kita lepas. Terus buka kaliper, periksa ketebalan dan bersihkan brake pad. Buka kaliper dengan kunci ring 14. Oke, kita buka kaliper pelan. Kita ambil salah satu, kita bersihkan dengan macun.
Periksa ketebalan. Periksa ketebalan dan bersihkan brake pad dari grease pada dudukannya dan anti squashing-nya, lalu pasang kembali. Kita bersihkan anti squashing-nya. Kita periksa ketebalan menggunakan jangka sorong. Kita bersihkan jangka sorong. Kalibrasikan 0. Kita ukur ketebalan. Kunci. Hasil 7,50. 7,45 mm. Jadi masih di atas standar, masih bisa digunakan. Kita amplas. Lalu bersihkan menggunakan kompresor. Bersihkan juga. Sudah. Kita berikan anti squal SIM-nya, lalu pasang kembali. Sedikit aja secukupnya, jangan sampai berlebihan. Sebaliknya. Di sebelah sini juga. Oke, sudah, lalu kita pasang kembali. Di sini untuk karet pistonnya sudah kesobek, harus segera diganti, dan pistonnya juga udah ada karet-karetan, jadi kalau bisa diganti. Kita pasang pelan. Oke, kita baut. Kita kencangkan. Kita tekan 3 kali. 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke roda belakang. Kita ke roda belakang. Silakan. Selanjutnya untuk di roda belakang, periksa bearing roda, ketebalan tread dan tekanan ban bearing roda. Di sini kencang banget, berat, karena yang tromolnya udah rusak atau apa, saya nggak tahu. Terus ketebalan ban, kita cek segitiga. Kita on kan, on 0 ya, kalibrasi. Kita ukur hasil 3,7. 0 lagi, kita cek yang tengah, hasil 2,1. 0 lagi, kita cek hasil 11. Untuk bagian dalam yang paling kecil yaitu 11.
Ini udah lumayan tipis, harus segera diperbaiki atau ganti. Selanjutnya tekanan ban, kita periksa tekanan ban. Kita cek 15 PSI, masih kurang. Standarnya 30 PSI. Selanjutnya lepaskan ban lalu letakkan pada troli ban. Di sini karena trolinya cuma satu, jadi kita letakkan di bawah. Kita lepaskan dulu. Udah terlepas semua bautnya, kita lepaskan roda. Kita letakkan di bawah terlebih dahulu. Karena trolinya hanya cuma satu. Oke, setelah itu periksa shock absorber dari kebocoran. Kita periksa tidak ada kebocoran, tidak ada oli yang rembes. Selanjutnya bersihkan rem, ukur ketebalan brake shoe, lalu ukur diameter tromol. Kita lepaskan tromol. Kita bersihkan. Satria. Kita ukur diameter tromol menggunakan jaka sorong. Kita bersihkan jaka sorong diameter dalam. Kita bersihkan. Kalibrasikan 0. Kita ukur. Sejajarkan. Kita kunci. Kita ukur hasil 202,65. Kita udah ukur diameter tromol. Selanjutnya ketebalan brake shoe. Kita lepas tromol. Ketebalan brake shoe menggunakan jaka sorong kecil. Kita kalibrasikan, bersihkan. Kita cek kalibrasi sudah 0. Kita ukur. Kita kunci. Hasil 5,65. Kita tulis. Kita 5,65, jadi masih di atas standarnya itu 1. Oh ya, kita di bagian ban depan ada yang ketinggalan. Kita ulangi, kita bersihkan. Kita kalibrasikan. Mohon maaf ya karena ada kelupaan. Kita ukur diameter piringan cakram. Mohon maaf ya guys, teman-teman, mohon maaf. Sudah dikalibrasi, sudah dibersihkan. Kita ukur. Hasil
$16,89. Jadi untuk standarnya di 20 mm. Ini 16,89 mm. Jadi masih bagus, masih bisa digunakan. 20. Kita lanjutkan yang di bagian belakang. Kita bereskan dulu mikrometernya. Oke, sudah dibereskan. Kita lanjutkan. Brake sudah, ukur diameter tromol sudah, lakukan penyetelan selah brake menggunakan Simin. Oke, kita masih bagus. Cek kebocoran silinder roda, aman, tidak ada yang kebocoran. Dan sudah kita lakukan penyetelan. Oke, sudah. Penyetelan celah brake dengan tromol. Pasang roda depan kanan pada roda depan belakang kanan. Kita pasang tromol terlebih dahulu. Penyetelan orang ngerti. Oke, sudah terpasang. Setelah itu kita pasang roda belakang, roda depan kanan ke bagian belakang. Kita pasang. Kita pasang baut. Ya, tinggal satu lagi. Kita agak kencangkan sedikit. Oke. Setelah itu pasang roda depan, roda belakang kanan ke roda depan kanan. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, sudah. Kita masukkan roda ke dalam troli. Kita langsung ke bagian depan. Pasang roda. Kita pasang baut. Oke. Satu lagi. Kita kencangkan roda. Oke. Sudah. Semua prosedur telah dilaksanakan. Bereskan alat bahan.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.